Konten yang kedua yaitu terkait aspek perkembangan individu. Nah, dalam instrumen ITP ada 10 aspek yang diukur untuk siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama. Namun, untuk peserta siswa menengah atas dan mahasiswa perguruan tinggi terdapat 11 aspek. Karena nanti kita bisa lihat di aspek ke-11 itu pernyataannya atau bunyinya seperti apa. Nah, aspek perkembangan yang dimaksud biasanya dikenal dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Aspek perkembangan individu yang pertama yaitu berkaitan dengan landasan hidup religius. Yang kedua tentang landasan perilaku etis. Yang ketiga kematangan emosional. Yang keempat kematangan intelektual. Kemudian yang kelima kesadaran untuk bertanggung jawab. Yang keenam peran sosial sebagai pria atau wanita. Yang ketujuh penerimaan diri dan pengembangannya. Yang kedelapan kemandirian perilaku ekonomis. Yang kesembilan wawasan persiapan karir. Yang ke-10 kematangan hubungan dengan teman sebaya. Jadi ke-10 aspek perkembangan ini hanya dimiliki oleh siswa SD dan peserta didik usia SMP. Namun usia SMA juga mendapat 10 aspek perkembangan ini, ditambah satu lagi aspek perkembangan yaitu mengenai persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Karena dianggap bahwa siswa SD dan siswa SMP belum masuk pada tahap perkembangan berikut. Nah, konten yang ketiga yaitu mengenai karakteristik ITP. Nah, perlu diketahui bahwa ini urgen ya. Jadi ini sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa sekalian. Nah, tingkat perkembangan yang sudah dijelaskan pada konten yang pertama tadi, pada konten yang pertama mengenai tingkat perkembangan ada 7, terdiri dari struktur perkembangan diri yang sederhana sampai yang kompleks. Jadi tingkat yang pertama itu tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang ke-7 yaitu otonomi, itu adalah tingkat yang paling tinggi atau yang paling kompleks. Nah, untuk siswa SD, tingkatan perkembangannya itu berkisar antara tingkat yang pertama sampai pada tingkat yang keempat. Untuk siswa usia SMP, maka tingkat perkembangannya berkisar antara tingkat yang kedua sampai pada tingkat yang kelima. Kemudian untuk siswa yang berusia SMA atau SMK, maka tingkat perkembangannya berkisar antara tingkat 3 dan 6. Kemudian setelah itu untuk mahasiswa berkisar antara tingkat 4 dan tingkat 7. Nah, karakteristik berikutnya yang pertama yaitu ITP berbentuk angket yang terdiri dari kumpulan pernyataan di mana setiap nomor terdiri dari 4 butir pernyataan yang mengukur satu subaspek. Nah, ini berbeda dengan AUM PTSDL di mana kita dapat memberikan tanda pada pernyataan yang menurut kita sesuai dengan kondisi kita. Namun pada ITP ada 4 pilihan jawaban di mana di antara 4 pernyataan itu kita pilih salah satu yang memang sesuai dengan kondisi kita. Seperti itu. Jadi pada setiap satu soal atau setiap satu nomor itu ada 4 item, di mana dari 4 item atau 4 butir itu dipilih salah satunya. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan peserta dapat dilihat dari skor yang diperoleh pada setiap aspek. Jadi 7 tingkat perkembangan itu dapat dilihat dari skor yang diperoleh pada setiap aspek. Nanti akan kita pelajari di tahap pengolahan. Kemudian, besar skor yang diperoleh menunjukkan tingkat perkembangan peserta. Yang selanjutnya, angket ITP untuk setiap tingkat pendidikan memiliki jumlah soal yang berbeda. Seperti ini perbedaannya. Ada macam-macam ITP, ada ITP untuk siswa tingkat SD, ada siswa tingkat SMP, ada siswa tingkat SMA atau SMK, dan ada untuk mahasiswa tingkat perguruan tinggi. Nah,
makanya bisa berbeda karena tadi juga sudah kita jelaskan tentang aspek-aspek perkembangan yang ada di SKKPD. Untuk siswa SD dan SMP itu ada 10 aspek perkembangan. Sementara untuk siswa usia SMA dan SMK dan mahasiswa untuk usia perguruan tinggi itu ada 11 aspek perkembangan. Aspek yang ke-11 itu tentang mempersiapkan diri untuk kehidupan pernikahan. Seperti itu yang menjadi dasar karena kenapa jumlah soalnya bisa berbeda. Nah, untuk SD dan SMP jumlah soalnya ada 50 butir, SMA atau SMK dan PT itu ada 77 butir. Untuk soal SD dan SMP, skor yang diolah itu ada 40 butir dan ada soal konsistensi 10 butir. Kemudian untuk SMA dan SMK ada skor yang diolah 66 butir dan konsistensinya ada 11 butir. Nah, setiap soal duplikasi mewakili satu aspek perkembangan. Jadi yang konsistensi tadi itu ada di duplikasi nanti di nomor item berikutnya. Nah, itu akan mewakili satu aspek perkembangan. Jadi, apabila jawaban peserta di jawaban dinyatakan konsisten, jadi kalau sama jawabannya di nomor yang sebelumnya dengan di nomor konsistensi berikutnya, maka dikatakan bahwa skor atau siswa mengerjakan ITP-nya dengan serius. Nah, pada proses penyekoran atau perhitungan skor konsistensi dan analisis hasil penyekoran dapat dilakukan secara manual. Namun, untuk jumlah siswa yang besar, cara ini memakan waktu, sehingga menimbulkan banyak kesalahan dan sangat membosankan. Nah, konten yang keempat yaitu mengenai kelebihan dan keterbatasan ITP. Kelebihannya yang pertama yaitu melalui skor hasil ITP, konselor dapat lebih mudah memahami tingkat perkembangan individu. Yang kedua, alat asesmen dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan program bimbingan dan konseling berbasis perkembangan individu. Yang ketiga, pengolahan hasil ITP dapat dilakukan dengan cepat karena dilengkapi dengan program pengolahan ATP berbasis komputer versi 3,5. Keterbatasannya yang pertama, belum dapat digunakan sebagai alat seleksi baik untuk menentukan kelulusan maupun penempatan. Yang kedua, skor ITP belum diuji hubungannya dengan aspek perkembangan atau aspek kepribadian lainnya, sehingga belum dapat digunakan untuk memprediksi aspek kepribadian secara lengkap. Yang ketiga, ITP sebagai dasar pengembangan model bimbingan di perguruan tinggi telah diuji secara empirik, namun jumlah sekolah uji coba masih terbatas. Jadi terbukti bahwa pada hasil sementara menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas dan validitas masih pada tingkat sedang. Yang keempat, penggunaan ATP untuk kalangan luas masih dalam tahap awal, sehingga masukan untuk penyempurnaan ITP maupun ATP masih diharapkan dari para pemakai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran dan fungsi konselor, artinya peran dan fungsi kita kelak ketika kita menjalani ATP atau ITP kepada siswa-siswa kita. Yang pertama, sebagai perencana. Nah, pada saat sebagai perencana, maka kita akan menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, kemudian menyediakan buku dan lembar jawaban ITP sesuai jumlah peserta didik sasaran, dan membuat RPL asesmen ITP. Kemudian yang kedua, sebagai pelaksana. Kita akan memberikan verbal setting, yaitu menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Kemudian yang terakhir, kita akan memandu peserta didik dalam mengerjakan ITP. Kemudian yang ketiga, mengolah dan menganalisis data. Melakukan pengolahan data kuantitatif dengan menggunakan format yang spesifik, ada format khususnya. Kemudian selanjutnya menetapkan tingkat pencapaian tugas perkembangan. Yang ketiga, membuat grafik 11 aspek perkembangan.
Dan yang terakhir, membuat deskripsi analisis kualitatif pencapaian tugas dan aspek perkembangan dengan merujuk pada pedoman yang ada. Kemudian yang terakhir, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik.